Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video ini saya ada sebuah ponsel Nokia 6. Ya, Nokia 6 ini memang ponsel Nokia yang sudah berbasis Android ya. Nah, di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai dari Nokia 6. Menurut pemilik dari ponsel Nokia 6 ini, baterainya sudah mengalami drop ya, jadi sudah tidak optimal lagi. Tapi baterainya tidak kembung, jadi wajar ya, karena sudah pemakaian beberapa tahun, akhirnya daya tahan baterai itu mengalami degradasi kemampuan ya. Nah, pertama-tama atau langkah awal, kita buka terlebih dahulu atau kita lepas terlebih dahulu ya LCD dan layar sentuh dari Nokia 6 nya. Nah, memang untuk mengganti baterai Nokia 6 ini dibutuhkan untuk melepas LCD nya ya, karena tipe Nokia 6 ini tidak bisa dibongkar dari belakang, melainkan harus dari depan ya. Jadi baut-bautnya itu berada di bagian bawah LCD-nya ya. Nah, untuk melepas LCD-nya itu saya menggunakan bantuan blower, tapi mohon maaf ya, tidak saya masukkan dalam video karena untuk mempersingkat durasi videonya ya. Jadi agar tidak terlalu lama, ini LCD-nya sudah saya lepas atau sudah saya angkat atau sudah saya hilangkan lemnya ya terlebih dahulu, agar proses video tutorial kali ini tuh lebih singkat ya. Nah, setelah kita berhasil untuk mengangkat LCD nya, itu jangan langsung diangkat keseluruhan karena masih terdapat fleksibel fingerprint atau fleksibel sidik jari, dan fleksibel LCD nya itu masih menancap ya ke bagian mesinnya. Nah, lepas dulu baut yang mengunci dari plat atau casing pelindung dari konektor fingerprint dan konektor LCD nya, itu buka terlebih dahulu bautnya. Setelah itu angkat platnya ya. Nah, ini ya, ini platnya, itu angkat ya. Setelah itu lepas konektor LCD nya yang masih tertancap ke konektor mesinnya ya. Nah, ini ya, ini fleksibel LCD nya saya angkat pelan-pelan karena itu fleksibel LCD nya dilem ya, dilem ke bagian frame atau casing tengah dari Nokia 6 nya. Nah, setelah itu lepas juga konektor baterai yang masih tertancap ya, itu adalah konektor baterai yang saat ini saya lepas. Setelah itu lanjut untuk melepas semua baut-baut yang masih terkunci ya, atau masih terpasang di badan Nokia nya atau casing Nokia nya ya. Ini baut-baut ini fungsinya untuk mengunci casing tengahnya ya. Jadi casing tengah dan casing belakangnya itu dikunci dengan baut-baut. Memang bautnya cukup banyak, tapi satu persatu aja kita lepas semuanya hingga kita dapat mengangkat casing bagian tengahnya. Nah, untuk yang bertanya-tanya, untuk yang menanyakan gimana bang cara untuk melepas LCD-nya. Nah, untuk cara melepas LCD-nya bisa akan cari di video tutorial lainnya. Mungkin tidak di channel saya pun tidak apa-apa, karena banyak sekali yang memberikan tutorial untuk cara melepas LCD dari Nokia 6 ya. Bisa searching di Google maupun di YouTube ya. Ya, ini ya, ini satu persatu bautnya sudah mulai saya lepas ya, bisa dilihat ya, bautnya banyak sekali ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk bautnya. Lalu ini jangan lupa ya, lepas SIM tray atau slot SIM card ya. Lepas terlebih dahulu slot SIM nya, lalu kita siap untuk langkah selanjutnya, yaitu ya, kita lepas untuk casing tengahnya ya. Saya tadi menggunakan bantuan pinset. Nah, ini ya, kita angkat seperti itu. Nah,
Ini mesinnya berada di casing belakang dan baterainya berada di casing tengahnya ya. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya ya kita lepas baterainya dari casing tengahnya ya. Bisa menggunakan bantuan spatula seperti alat yang saya pakai di video ya. Ya, seperti itu ya. Kita congkel saja. Karena di Nokia tidak ada seperti di baterai lain ya, di baterai Oppo, Vivo maupun Xiaomi yang ada plastik bantunya untuk melepas baterainya ya. Nah, seperti itu tadi untuk cara melepas baterainya. Lalu kita fokuskan untuk memasang baterai yang baru ya. Jadi kita siapkan baterai yang baru. Ya, ini ya. Ini adalah baterai yang baru. Kalau ditanya ini ori atau bukan baterainya, saya jawab kualitas baterai yang saya pasang ini adalah kualitas OEM ya. Untuk penjelasan OEM sendiri bisa di googling ya, karena banyak sekali artikel yang menjelaskan apa itu baterai OEM ya. Nah, karena baterai original itu susah didapatkan, dan ini di area saya ini ya memang kualitas paling baik ya baterai OEM ini ya. Nah, lanjut ya. Ini sebenarnya di bagian casing tengahnya ini masih ada lem atau double tip yang dari bekas baterai lamanya. Jadi cukup saya tambahkan lem B7000 ya, agar daya rekatnya itu bisa lebih kuat lagi ya. Nah, setelah itu kita rapikan ya. Ini fleksibelnya itu kita posisikan atau kita masukkan ke bagian lubang yang sudah disediakan di bagian casing tengahnya ya. Nanti kita tancapkan baterainya setelah kita pasang casing tengahnya ke bagian casing belakangnya. Nah, seperti ini ya. Kita pasang casing tengahnya lagi ke bagian casing belakang. Karena baterai sudah terpasang dengan baik ya, jadi kita lanjut. Ini saatnya proses perakitan kembali ya. Nah, ini kita presisikan casing tengah ke badan ponsel atau ke casing bagian belakangnya ya. Ya, seperti ini. Lalu baut satu persatu lagi ya. Ini karena bautnya ya lumayan banyak, jadi videonya juga saya sedikit percepat agar menyingkat durasi ya. Jadi baut satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan, dan jangan lupa untuk menancapkan konektor baterainya ke bagian konektor yang ada di mesin ya. Nah, ini ya, ini saya lakukan pemasangan konektor baterainya ke mesinnya ya. Ya, cukup susah sih untuk masangnya karena memang tidak seleluasa untuk kayak baterai kita ganti baterai Xiaomi maupun merek lain ya. Jadi ini cukup harus teliti ya. Jadi jangan sampai fleksibelnya itu sobek saat kita melakukan pemasangan konektor baterainya ke area mesinnya ya, atau ke konektor mesinnya. Nah, itu tadi ya. Bahkan saya harus berulang-ulang untuk menancapkan konektor baterainya. Oke, ini konektor baterai sudah saya berhasil pasang. Ya, lanjut ya. Ini pasang kembali baut yang kita lepas tadi ya, satu persatu hingga semuanya itu terpasang dengan baik ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini ya. Jadi video saya percepat memang untuk menyingkat durasi. Oke ya, jadi ini pemiliknya memang bilang bahwa baterainya itu sudah mulai boros, sehingga dia harus sehari itu melakukan pengisian daya itu bisa 2 atau 3 kali. Padahal pemiliknya bilang kalau awal-awal dia memakai Nokia 6 ini pengecasannya sehari cukup sekali ya. Ya, pemasangan baut sudah selesai ya. Jadi saya lanjut ya. Ini lanjut untuk memasang LCD dan layar sentuhnya kembali ya.
Nah, sebelum memasang ini saya bersihkan dari sisa-sisa lem yang sudah kering ya. Jadi untuk pemasangan panel LCD dan layar sentuhnya ini, alangkah baiknya itu kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang bawaan dari yang originalnya ya. Jadi itu kita bersihkan, karena sisa-sisa lem itu nanti bisa mengganjal ya, atau membuat tatakan itu jadi tidak rata. Nah, ini ada bagian cat dari panel LCD nya itu yang menghilang ya. Nah, solusinya saya tambahkan atau saya berikan spidol seperti itu ya, karena dia warna hitam jadi tambahkan spidol, jadi agar cat yang mengelupas itu bisa tertutup ya dengan spidol itu. Oke, lanjut ya. Ini masih saya bersihkan dari sisa-sisa lemnya bawaan dari pabrik ya, karena sisa lem dari bawaan pabrik ini sudah kering ya. Mungkin keringnya itu bisa karena usia ponselnya yang sudah cukup lama, maupun bisa juga karena terkena blower ya, atau uap dari hot gun ya. Jadi mungkin dia kering akhirnya kaku gitu ya. Nah, oke, jika semua lem di sekeliling LCD nya itu sudah hilang atau sudah kita bersihkan, kita tancapkan kembali ya konektor LCD nya, kita tancapkan ke konektor yang ada di bagian mesin. Oke, ini ada masih sisa lem, saya bersihkan juga. Dan jangan lupa kita pasang juga itu konektor atau fleksibel fingerprint atau sidik jari, kita pasang ke bagian mesinnya ya. Ya, setelah itu kita kunci dengan plat yang sudah kita lepas di awal tadi. Kita pasang platnya, lalu kita pasang bautnya ya. Jadi kita kunci dengan baut yang sudah kita lepas di awal tadi. Dan jangan lupa pasang juga plat yang di bagian LCD nya ya. Nah, setelah itu, setelah pemasangan seperti ini, kita semua sudah pasang mulai dari panel LCD dan platnya, penguncinya juga kita pasang, bahkan bautnya juga pasang. Itu kita lanjut untuk memasang, kita tambahkan ya, kita tambahkan lem T7000 untuk memasang atau merekatkan LCD nya ke bagian frame atau casing tengah dari Nokia 6 nya ya. Oke, ini baut terakhir yang akan saya pasang ya. Sudah selesai ya. Lalu saya tambahkan lem T7000 ya. Ya, ditambahkan di sekelilingnya ya, seperti bawaan dari pabriknya itu kan juga seperti itu ya. Dia ditambahkan lem di sekeliling dari sudut ke sudut dari casing tengahnya ya. Itu kita tambahkan ya. Ya, kita tambahkan lem T7000 itu secukupnya ya. Sebenarnya bisa menggunakan lem T7000 ataupun B7000, tapi untuk pemasangan LCD alangkah baiknya menggunakan T7000 karena T7000 berwarna hitam ya lemnya ya. Nah, jika sudah ditambahkan lem ya, tekan-tekan ya, atau kita presisikan ya, tapi jangan terlalu tekan nanti malah pecah. Nah, itu tadi coba saya nyalakan tetapi baterainya masih kosong ya, ini ya. Ini padahal baterainya ada ya, ada beberapa persen ya, tapi nggak mau nyala, atau memang mungkin harus dilakukan pengecasan terlebih dahulu. Tapi kita coba nyalakan saja sambil dicas. Oh ya, tadi jangan lupa untuk memasang SIM tray atau slot SIM nya ya. Nah, itu baterai yang lama ya, ini bisa nyala ya, charger saya lepas juga tidak apa-apa. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.